Oke, selamat siang kepada Michelle Ecclesia dan juga Devi Maharani selaku dua kandidat alias top 2 yang sudah terpilih setelah menjalani 2 interview kemarin. Oke, tapi sebelum itu boleh nggak aku dengar beberapa kata dulu nih. Mungkin dari Devi Maharani, gimana sih perasaan kamu ketika diumumkan masuk ke top 2? Silakan. Selamat siang, Kak. Perasaan aku untuk sekarang masih deg-degan karena interviewnya mendadak bikin deg-degan. Oke, mendadak ya bikin deg-degan karena memang baru tadi malam ya kita announce juga, tapi nggak apa-apa. Devi ini sangat memberikan contoh bahwa bertekad besar menjadi seorang leader dan sangat siap gitu ya. Makasih ya Devi. Oke, boleh langsung ke Michelle Ecclesia. Iya, sama-sama. Selamat siang, Kak. Jujur, kesan-kesan aku memang hampir sama kayak Devi. Gak nyangka juga untuk terpilih menjadi top 2 ini karena memang dilihat dari pengalaman aku juga untuk sebagai ketua itu kan memang masih minim ya. Tapi biar aku di sini bisa jadi belajar juga dalam organisasi ini bagaimana jadi leader yang baik ke depannya. Terima kasih, Kak. Terima kasih Michelle. Oke, nggak apa-apa nih, berarti kamu sangat sigap ya untuk menjadi leader. Walaupun kamu memang berpengalamannya, kalau sependengaran aku ya, Michelle dulu pernah ada di OSIS, tapi memang tidak pernah berpengalaman menjadi ketua. Tapi siap gak siap, ya itulah resiko dan tanggung jawab kamu. Semoga kamu bisa menjalankannya nanti. Nah, kebetulan di sini aku mau menyambut dulu kepada pembina kita, yaitu Sir Joplin Yudi. Mungkin Sir Yudi, aku boleh meminta sepatah dua kata untuk kedua kandidat kita, Sir, selaku pembina Komret kita yang keren ini. Oke, suara saya terdengar nggak? Terdengar, Sir. Aman. Oke. Jadi buat para kandidat, masuk ya. Oke, buat para kandidat, thank you ya udah ikut mendaftarkan diri di Komret ini. Semoga kedepannya apapun yang terjadi gitu ya, apapun hasilnya, kalian itu sebenarnya sudah menjadi seorang pemimpin gitu ya. Menjadi seorang leader itu harus ada integritas, artinya bertanggung jawab dan menjadi diri sendiri gitu ya. Terlepas dari kepribadian karakter kalian seperti apa, yang penting bisa bertanggung jawab ke depannya gitu. Jadi jangan cuma sekedar kita ngomong doang gitu ya, tapi nggak kita laksanakan gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk menjadi seorang leader, ya yang terpenting adalah bisa dipercaya, kemudian bertanggung jawab. Itu aja sih kalau dari aku ya. Semoga sukses ke depannya. Dan nanti kita kemungkinan bisa bekerja sama gitu ya di Komret ini untuk memajukan lagi ilmu komunikasi di Universitas Benda Mulia. Baik, terima kasih banyak kepada Sir Lim Yudi selaku pembina Komret kami. Mungkin selanjutnya aku izin untuk melanjutkan ya kepada sesi interview kita tanpa membuang waktu lagi. Setelah kita berbincang-bincang ya kepada dua kandidat tadi, boleh Kak Priscilia selaku moderator yang membantu aku hari ini? Oke, baik. Mungkin kita akan memulai sesi interview ini dengan presentasi ya, Kak? Dengan presentasi proker kalian nih. Kita pengen lihat gimana sih kalian memiliki rencana apa untuk Komret ke depannya. Nah, untuk gilirannya ini mau kita pilih aja atau apa baiknya kita random pick aja kali ya, Kak, biar lebih deg-degan dan lebih adil juga. Kalau tadi itu kan kita pakai spin wheel ya Kak. Mungkin Kak Priscil boleh nggak nih random pick aja nih. Aku minta ke Kak Priscil aja deh. Mungkin lebih seru nih. Biar deg-degan. Ayo Michelle atau Devi duluan. Oke. Kalau gitu gimana ya? Siapa ya? Aduh, deg-degan gak nih teman-teman? Aduh, kayaknya udah pada deg-degan nih, tegang banget mukanya ya. Agak dibawa santai aja biar kalian juga menjelaskannya nanti bisa lebih baik dan daripada deg-degan biasanya gampang lupa ya, Kak. Kalau gitu kita langsung aja ke Michelle nih. Michelle, kamu boleh share screen PPT kamu? Mungkin boleh dimulai dan juga penjelasannya
kepada pembina kita juga, mungkin nanti akan dilihat juga dan dinilai. Mungkin Michelle boleh menyambut juga ya kepada pembina terhormat kita. Baik, selamat siang kepada Sir Joplin Yudi dan juga kepada kakak-kakak sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang begitu besar bagi saya untuk bisa mempresentasikan visi misi saya dan serta program saya bagi Komret selama 1 tahun ke depan. Berikut adalah visi misi saya, di mana visi saya itu mewujudkan Komret yang mampu menjadi wadah kreasi, inovasi, dan aktif bagi mahasiswa dan mahasiswi dalam bidang komunikasi tanpa melupakan pentingnya akhlak yang mulia. Serta misi saya untuk mencapai visi tersebut adalah sebagai sarana dan wadah mahasiswa mengasah potensi dan mengembangkan diri, meningkatkan skill mahasiswa ataupun mahasiswi dalam bidang komunikasi, menjaga solidaritas mahasiswa jurusan, serta menjalin kerjasama yang baik antara mahasiswa dan dosen. Berikut adalah program kerja yang akan saya terapkan dalam periode 1 tahun ke depan, yang dimana pertama adalah webinar. Di webinar pertama, saya di sini menyiapkan 2 webinar, yaitu webinar pertama untuk sebagai landasan saya ingin memperingati Hari Komunikasi Nasional yang jatuh pada tanggal 12 Oktober, di mana saya ingin mengadakan sebuah pameran ataupun perkenalan promosi gitu ya di atas masing-masing 7 klub yang kita tahu, yaitu BMS Radio, NCC atau Newcaster Club, Scientia, Branding Club, Klik, Vite ataupun Jim Jurnal ISMI. Nah, saya ingin mengadakan webinar di mana 7 klub ini masing-masing memperkenalkan dirinya gitu, memperkenalkan citra mereka agar sesuai dengan visi misi saya tadi, yaitu menjadi wadah untuk mengembangkan kemampuan ataupun potensi bagi mahasiswi dalam bidang komunikasi. Nah, untuk event webinar yang kedua, saya ingin mengadakan webinar berkaitan tentang humas, yaitu jadi berfungsi sebagai menambah wawasan bagi teman-teman, kayak lebih mengenal lagi bagaimana sih cara kerja humas tersebut, seperti itu. Apakah humas hanya menyebarluaskan informasi saja atau perlu kemampuan-kemampuan lainnya seperti kemampuan dalam berbicara ataupun kemampuan menulis gitu. Memang perlu diperhatikan bahwa kalau dari sudut pandang saya, memang rata-rata untuk humas banyak memiliki pandangan yang hanya sekedar menyebarluaskan saja. Ya, mungkin terlihat tugasnya ringan, tetapi perlu disadari bahwa fungsi humas sendiri, baik dalam bidang organisasi maupun bidang industri nantinya dalam pekerjaan, itu perlu skill menulis yang baik gitu, dimana kita merangkai kata-kata yang semenarik mungkin sehingga orang-orang tertarik untuk mendengar, untuk menyimak, dan untuk memperhatikan gitu. Jadi tidak hanya sekedar poster atau gambaran saja, tetapi kata-kata yang menarik. Lalu selanjutnya saya ingin mengadakan evaluasi bulanan, di mana atau rapat ini saya akan adakan 2 bulan sekali untuk mengevaluasi ataupun sekaligus mengevaluasi event-event yang akan saya kerjakan nantinya. Ya, sekian presentasi dari saya dan terima kasih. Kontribusi yang akan saya berikan kepada Komret adalah tenaga, waktu, serta kemampuan yang saya miliki. Cara saya mengatasi jadwal bentrok adalah dengan memprioritaskan tugas mana yang lebih penting dan lebih dahulu. Karena saya akan dengan sebaik mungkin menjalankan visi misi saya untuk Komret menjadi lebih baik. Ya, saya bisa bekerja dalam tim karena itu untuk melatih kebersamaan dan kesatuan kita. Visi ini yang pertama, saya akan menjalankan program kerja yang telah dibuat dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab.
Yang kedua, membangun kerjasama yang solid sebagai sesama komrade dengan menciptakan lingkungan yang membaur dengan perbedaan yang ada di dalam komrade. Dan juga membangun rasa solidaritas sebagai antara mahasiswa dan juga mahasiswi Universitas Bunda Mulia, khususnya jurusan Ilmu Komunikasi. Yang ketiga, menjadikan komunikasi sebagai jembatan untuk menciptakan rasa kejujuran di dalam komrade, agar menjadikan lingkungan komrade itu dapat dipercaya dalam pihak eksternal maupun dalam pihak internal. Berikut adalah program kerja yang saya miliki ketika saya menjadi ketua. Yang pertama, menerapkan lingkungan kerja yang disiplin agar dapat membangun rasa tanggung jawab sebagai sesama komrade. Yang kedua, memperinci tugas dengan detail dalam menciptakan event yang akan diselenggarakan komrade pada hari-hari selanjutnya. Yang ketiga, membuat 7 klub yang ada di dalam komrade dapat berkembang di lingkup eksternal maupun di internal. Berikut adalah presentasi yang saya miliki. Sekian, mohon maaf apabila terdapat kurang dan lebihnya. Mohon maaf, terima kasih. Oke, aku boleh mulai dulu dari kontribusi kamu di Komrade. Boleh, silakan. Aku memberikan kontribusi aku atas jiwa, raga, dan juga waktu, dan juga aku berkontribusi atas menerima segala tanggung jawab yang telah diberikan kepada aku ke depannya dengan menjalankannya sebaik yang aku bisa. Gitu, Pak. Oke, jadi Devi akan melakukan yang terbaik ya. Baik, kalau gitu aku lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah kalian bisa bekerja dengan tim? Karena bagaimanapun organisasi ini kan kerja tim ya. Kalian bisa nggak sih? Karena nih, aku mau sedikit memberikan bayangan. Mungkin antara kalian, Michelle atau Devi, adalah salah satu tipikal yang kalau kerja itu maunya sendiri aja. Karena kalian merasa tidak percaya kalau misalkan memberikan tanggung jawab itu kepada tim kalian. Kalian bisa nggak? Dan sedikit memberikan contoh mungkin. Aku mau dari Devi dulu. Untuk kerja sama tim, itu kan di dalam tim aku semua itu nggak semuanya akan setuju dengan apa yang aku katakan dan juga apa yang aku lakukan. Jadi bagaimana enaknya kerjasama yang nyaman, bagaimana begitu, dan juga untuk mencapai agar komrade lebih baik itu membutuhkan kerjasama penting dalam tim, dan sehingga aku setuju untuk berada di dalam komrade sendiri. Itu berarti aku kedepannya siap dalam bekerja sama di tim, begitu. Baik, terima kasih Dewi untuk jawabannya. Ke pertanyaan ketiga, bagaimana cara kalian mengatasi jadwal yang bentrok? Kalau untuk aku mengatur waktu, pertama aku selalu buat notes untuk setiap jadwal-jadwal aku. Jadi kalau misalkan pun bentrok, aku akan mendahulukan mana yang lebih prioritas terlebih dahulu, dan kemungkinan terbesarnya adalah apabila bentroknya dengan jadwal kuliah yang dimana itu prioritas aku, maka komrade berada di prioritas kedua aku. Sekian. Baik, sebelum Kak Priscilia nanya, aku boleh memberikan sedikit pertanyaan mengenai prioritas kamu ya. Kalau misalkan di posisinya kamu ini sangat sibuk ya, lagi sibuk banget, kamu lagi ada tugas yang banyak, dan kamu juga ada tugas yang bentrok banget nih sama tugas organisasi kamu. Lalu, apa yang bakal kamu lakuin? Kira-kira apakah kamu bakal serahin ke wakil kamu, ini tolong ya backup dulu? Atau kamu ada cara lain nggak? Aku kepo nih sama cara kamu manage waktu itu dari jadwal yang bentrok. Kalau dari aku sendiri, aku cuma ikut komrade sama teater sama kuliah, dan kalau misalnya bentrok jadwal aku antara tugas kuliah sama tugas komrade, aku bakal usaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan keduanya secara bersamaan. Dan apabila kalau misalnya aku udah benar-benar gak bisa
menyelesaikan tugas aku di dalam Komret sebagai ketua, aku akan minta tolong kepada wakil aku atau divisi-divisi lain yang bersangkutan. Begitu, Kak. Baik, mungkin aku ingin memberikan pertanyaan yang simpel ya, yang biasa dipertanyakan nih di interview. Contohnya seperti ini. Keluarga Devi ini mau berlibur. Berliburnya itu misalnya ke luar negeri. Itu Devi tuh excited banget. Tapi di sisi lain, ada satu hari Devi tuh harus ke kampus karena urusan organisasi. Yang mana bakal kamu prioritasin? Kalau tergantung kepentingan berliburnya terlebih dahulu, tapi kayaknya nggak mungkin juga. Jadi mungkin aku akan memprioritaskan datang ke kampus terlebih dahulu. Iya, tapi itu sebagai bayangan ya Devi, kalau misalkan kamu ada liburan, atau deh kamu liburan sama teman-teman kamu. Devi, ayo kita ke Bandung yuk, kita udah laksanain nih dari tanggal 1 sampai tanggal 5, tapi di tanggal 3 itu Devi bener-bener ada webinar, seminar contohnya, secara offline di kampus UBM. Gimana Devi? Kalau untuk itu kan seminar pasti aku tahu jadwalnya dari jauh-jauh hari nggak mendadak. Dan kalaupun misalnya mendadak, kalau misalnya dari jauh-jauh hari, aku akan mundur liburan aku. Tapi kalau misalnya mendadak dan aku udah terlanjur berangkat dan menyiapkan segala keperluannya, mungkin aku akan mempertimbangkan hal tersebut. Mempertimbangkan berarti kamu kira-kira akan suruh wakil kamu kah? Apa bagaimana? Kalau misalnya kayak udah beli tiketnya, udah melakukan segala rencana dari liburannya tersebut dan tinggal berangkat aja, mungkin aku akan mempertimbangkan dengan memberikan tugas tersebut kepada wakil. Oke, aku mau memberikan sedikit kasus lagi ya. Contohnya, ternyata wakil kamu emang nggak bisa, lagi berhalangan juga. Jadi kan mau nggak mau memang kamu akan kasih ke anak lain kan. Tapi di situ kamu malah bakal membuat kasus yang lebih besar karena nggak semua orang mengerti dari job desk yang kamu minta itu atau tidak sesuai. Kira-kira selain solusi, kamu akan membiarkan hal itu terjadi nggak kalau misalkan nggak sesuai dengan apa yang kamu ekspektasikan? Enggak. Aku nggak membiarkan hal tersebut terjadi. Jadi kalau misalnya sebelum aku melakukan hal tersebut, aku akan mendiskusikan tersebut terhadap anggota-anggotaku, termasuk wakil aku, dan apabila wakil aku memiliki acara yang lebih mendesak dibanding aku, terpaksa aku harus membatalkan acaraku dan tidak bisa diwakilkan kepada wakil aku. Oke, jadi kalau misalkan itu ternyata mendadak, terus kamu nggak ada yang bisa, berarti kamu langsung pulang gitu? Kan kalau misalnya langsung pulang itu, kalau udah aku di sana itu tergantung ketersediaan transportasi untuk pulang juga. Gitu. Tapi tadi kan kamu bilang kamu nggak akan membiarkan hal itu terjadi kalau ekspektasi kamu ternyata buyar, karena yang mengerjakan itu siapa yang menjadi backup kamu. Jadi itu nggak apa-apa, karena di sini posisinya mendadak banget, kamu lagi memang susah lah emang ya di transportasi gitu. Kita bayangin aja ya Devi, ini nggak mungkin terjadi juga. Tapi bagaimana? Kamu tetap menyanggupi hal itu? Ya udah deh, gue liburan nih sambil arahin mereka kayak gitu. Kalau misalnya udah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hal yang menyangkut keseluruhan acara, aku akan usaha untuk berkoordinasi langsung, tidak hanya menyuruh-nyuruh aja gitu. Baik, terima kasih kepada Devi untuk jawabannya. Mungkin tadi kepada Kak Priscilla yang ingin bertanya, silakan Kak. Oke, halo Devi. Kan tadi Kak Sofia kan bikin skenario ya. Kalau misalnya Devi lagi liburan terus tiba-tiba
ada acara mendadak. Ini aku mau kasih kamu case juga. Ini kalau tadi Kak Sofia berandai-andai, kalau aku dari kejadian nyata yang mungkin kamu bisa hadapin di depan juga. Misalnya kamu ngadain event nih, entah event itu online ataupun offline nih, yang mengharuskan kamu ada standby dengan kondisi yang baik. Maksudnya berarti jauh dari noise ya, gangguan sinyal, gangguan misalnya berisi atau apapun. Kamu mesti stay still di satu tempat untuk event ini nih. Tapi ternyata kamu di hari itu jam yang sama kamu ada kelas. Apa yang akan kamu lakukan? Aku udah sering melakukan itu. Kalau ikut webinar, aku melakukannya dengan menggunakan beberapa device selain dengan webinar dan juga kelas begitu. Kalau misalnya nih, kelas yang kamu hadapin adalah kelas offline. Terus kamu kan harus hadir di event itu ya. Harus hadir di event itu secara online deh eventnya. Aku kasih kamu event secara online. Mungkin berperan dalam event tersebut. Kira-kira gimana kamu mengatasi kondisi tersebut? Yang pertama, aku izin dulu terhadap dosen tersebut untuk tidak mengikuti kelas pada hari itu, dikarenakan aku harus menjalankan acara yang sudah dibuat oleh Komret begitu. Kalau misalnya nih, bukan misalnya deh, dosen itu kan kalau izin cuma bisa saat sakit ya? Iya. Kalau itu pun harus dengan surat rumah sakit nih, harus perlu surat keterangan rumah sakit, baru kamu bisa upload ajuin ke kemahasiswaan dan lain-lainnya, baru kamu dapat izin dari dosen. Kalau dosen yang nggak kasih izin, berarti kan hitungannya kamu bolos dari kelas. Kalau dari aku yang dengar kata kamu tadi itu kamu menempatkan Komret di posisi kedua prioritas kamu ya, benar? Nah, kalau kayak gitu berarti kamu akan mengutamakan kelas kamu nih, dibandingkan event yang kamu buat sendiri, atau gimana? Kalau misalnya menurut aku memprioritaskan kedua Komret karena itu yang aku maksud adalah seperti pertemuan-pertemuan Komret kayak harus bahas rapat atau bahas apa. Tapi kalau misalnya kayak acara yang aku buat dan teman-teman aku buat itu kan nggak hanya aku sendiri, jadi aku butuh orang lain juga butuh aku sebagai ketua, sehingga aku memprioritaskan Komret terlebih dahulu apabila yang terjadi adalah acara yang aku buat begitu. Jadi kamu bolos kelas? Kalau untuk acara tersebut dan tidak mendapatkan toleransi dari dosen, kemungkinan jalan satu-satunya mungkin bolos. Oke, berarti kalau misalnya kelasnya 4 SKS nih, otomatis kamu bolos silangnya 2 kan? Ya, X-nya 2. Itu kamu tetap bolos kelas untuk event? Kalau untuk event, ya. Tapi kalau misalnya untuk kayak rapat-rapat gitu, mungkin enggak. Terus kalau misalnya kamu nggak hadir rapat, kamu ketuanya, terus mereka rapatinnya gimana? Aku usahain banget kalau misalnya aku jadi ketua, aku maksimalin untuk tidak rapat di jam-jam anggota aku masih punya kelas gitu. Kalau cuma kamu yang punya kelas, anggota kamu enggak, kamu undur kah atau gimana? Atau kamu mau wakilin? Aku minta persetujuan dari anggota aku dulu untuk menemukan waktu yang tepat. Oke, kalau misalnya waktunya nggak tepat, kamu minta wakilin atau gimana? Misalnya kamu, pokoknya kan mereka bisanya di satu hari ini nih, tapi di satu hari itu cuma kamu yang nggak bisa. Apa kamu mau mundurin atau kamu misalnya, oh aku kan punya wakil, aku minta wakilin, gimana? Kalau itu hal tersebut aku mungkin minta dari wakil ataupun sekretaris dari Komret untuk mencatat notulen yang akan aku pelajari lagi ke depannya. Oke. Kayaknya aku itu aja deh. Thank you. Baik, terima kasih Kak Persilia sudah memberikan pertanyaan kepada Devi. Ada kakak yang lain nggak yang mau tanya? Mungkin dari Kak Ray atau Kak Nohos
silakan, aku memperbolehkan untuk on mic. Tapi satu-satu ya. Halo, Devi. Dari aku dengar jawaban kamu dari pertanyaan Kak Icil, aku tuh nungguin banget kamu sebut wakil kamu mewakilkan. Kamu kan punya wakil, kamu nggak bekerja sendiri, kamu punya tim. Itu organisasi kan punya bagian masing-masing. Meskipun kamu harus hadir, tapi kalau bolos kan solusi akhir ya. Bolos itu solusi akhir. Mungkin kamu akan izin ke dosen, tapi izin juga nggak semudah itu izin. Harus ada keterangan jelas kegiatannya apa segala macam dan harus lapor ke bidang kemahasiswaan LA, bidang akademik ya. Aku dari tadi dengar jawaban kamu berusaha untuk kamu bergerak sendiri gitu. Jadi aku belum dengar keterlibatan kamu di dalam organisasi bersama teman-teman kamu. Kamu nggak melibatkan, kamu kan punya wakil, kamu punya BPH. BPH itu kan ibarat 4 inti dari divisi yang bawah. Jadi kamu harusnya minta wakil untuk menggantikan posisi kamu kalau memang benar-benar yang urgentnya kamu tidak bisa izin. Mungkin kamu ada kelas ambil kuis atau segala halnya, tetapi kamu dari tadi jawabnya kamu berusaha untuk kamu posisikan diri kamu untuk hadir, tapi kamu tidak memikirkan kamu punya anggota, kamu punya tim, kamu punya orang yang bisa memposisikan diri kamu. Berarti kamu sendiri tidak bisa bekerja dalam tim. Jadi aku pesenin kalau ketika kamu terpilih jadi ketua, apalagi ketua Kak Sofia, biasanya sebagai ketua dia selalu, kalau dia tidak bisa mengerjakan hal yang memang benar-benar di posisi dia tidak bisa, dia punya wakil Kak Ica yang menggantikan posisinya. Itu namanya kerja tim. Dia punya wakil yang bisa menggantikan posisinya. Gitu. Berarti Devi mampu bekerja sama dengan tim ya, Devi? Mampu Kak, tapi kalau misalnya untuk hal-hal yang memang aku diperlukan dan tidak bisa diwakilkan, hal tersebut aku lakukan. Ya, jika kamu memang masih bisa menghandle, kamu bisa hadir di sana. Kamu ini kan posisinya kamu benar-benar yang Kak Icil bilang kasusnya bahwa kamu yang izin kelas nggak bisa, atau kelas kamu ada hal yang memang nggak bisa kamu harus izin, atau dosen pun nggak mengizinkan, itu kan punya alasan. Tapi kamu harus ingat kalau kamu punya tim, ini organisasi Hima. Kamu punya 3 orang di belakang bersama kamu dan divisi-divisi yang lain. Divisi nggak terlibat, tetapi kamu harus ingat bahwa kamu punya 3 orang di belakang kamu yang bisa menjadikan backup-an kamu gitu. Seperti yang Kak Sofia bilang ya, bahwa kamu punya backup. Kenapa kamu nggak kepikiran untuk minta tolong kepada BPH? Devi. Aku sebelumnya kepikiran, tapi takutnya jawaban dari aku ngejadiin kayak aku nggak bertanggung jawab atas anggota aku yang udah aku bentuk gitu. Berarti Devi tidak membebani orang lain ya, tetapi Devi juga tidak harus memaksakan diri, karena kita sama-sama tahu posisi masing-masing ya. Kalau misalkan nggak bisa mau berbuat apapun, memang ya nggak bisa, karena ini bersangkutan dengan kelas di depan mata yang nggak bisa ditengah, dan itu pengaruh dengan nilai segala macam absensi. Jadi kita juga harus pikir ke depannya, ya memang nggak bisa ya sudah gitu. Tapi bukan berarti tidak tidak bertanggung jawab ya, tapi memang keadaan yang kita nggak bisa memaksakan diri, dan kamu harus ingat kamu punya tim 2 orang belakang kamu. Thank you, Devi. Baik Kak, terima kasih sarannya dan masukannya. Baik, terima kasih kepada Kak Stefani Nohos. Mungkin cukup ya untuk beberapa pesan dari Kak Nohos, bahwa itu masukan juga untuk Devi. Kamu tidak boleh merasa kecil hati karena kamu memang di sini adalah bentuknya yang terpilih untuk ketua. Namun yang dipertanyakan adalah apakah kamu bisa bekerja dengan tim gitu kan? Apalagi kamu itu
ketua yang harus mengayomi anggota-anggota kamu. Pastinya kamu harus membimbing mereka, tapi juga mereka ada di belakang kamu untuk membantu, oke, Devi? Baik Ya. Kak, terima kasih masukannya. Iya, sama-sama. Aku ingin memberikan pertanyaan terakhir ya. Benar-benar terakhir. Oke, Devi, boleh berikan kami alasan kenapa kita harus memilih kamu menjadi leader? Jadi menurut aku, alasan aku kenapa orang akan pilih aku sebagai ketua, karena sebelumnya aku telah melewati proses-proses yang telah disediakan oleh kakak-kakak sekalian, dan menurut kakak-kakak sekalian, aku pantas berada di sini pada hari ini dan mengikuti wawancara pada hari ini. Dan juga kedepannya aku ngerasa aku dapat membawa tanggung jawab Komret, aku dapat bertanggung jawab sebagai ketua Komret ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Devi. Berarti kamu harus mampu menjalani secara sepenuhnya ya sebagai ketua. Semoga apa yang kamu katakan hari ini tidak melenceng ketika kamu sudah menjadi ketua nanti. Terima kasih banyak kepada Devi. Oke, baik. Mungkin seperti itu aja ya, Kak Priscilia. Bagaimana? Boleh bantu aku? Cukup. Baik. Dari aku udah cukup. Baik, terima kasih banyak kepada Devi Maharani dan juga Michelle Ecclesia yang sudah mengikuti interview terakhir kami dan juga menjalani beberapa tahap interview yang sudah akhirnya tuntas hari ini. Nah, kita berharap apa yang sudah kalian katakan itu nggak nol ya buat nanti ke depannya. Aku boleh minta tepuk tangannya dari kakak-kakak semua untuk memberikan semangat kepada Devi dan juga Michelle. Semoga kamu bisa tetap semangat dan juga jangan lupa tetap mengutamakan kerja sama tim ya. Walau kamu memang sebagai ketua, kamu juga mempunyai tim-tim kamu di belakang. Dan juga aku ingin berterima kasih banyak kepada pembina kami yaitu Serlim Yudi yang sudah meluangkan waktu untuk hadir. Mungkin pembina kami ingin mengucapkan beberapa kata. Serlim Yudi. Oke, terlepas dari jawabannya ya, apapun nanti hasilnya, terima kasih sudah mau berpartisipasi. Harapannya ke depannya tetap bisa bekerja sama dan berkoordinasi. Apapun itu nanti tugas tanggung jawab dan tantangan ke depan, itu semua pasti bisa dianggap aja sebagai inilah, anggap sebagai latihan gitu ya, latihan untuk nantinya bisa menjadi leader dimanapun kalian berada. Itu aja, thank you. Baik, terima kasih banyak kepada Serlim Yudi selaku pembina Komret yang sudah memberikan sepatah dua kata untuk memberikan semangat kepada Devi dan juga Michelle. Baik, terima kasih banyak kepada Devi dan Michelle. Aku menyerahkan kepada Kak Priscilia lagi, apakah boleh membantu aku untuk menutup interview terakhir kita? Oke, sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih nih kepada pembina kita Serlim Yudi dan juga teman-teman yang sudah meluangkan waktu, terlebih Devi dan Michelle yang mungkin mempunyai kesibukan lain di hari ini sudah meluangkan waktunya. Aku mau bilang kalau kalian sudah melakukan yang terbaik hari ini dan apapun hasilnya nanti itulah hasil yang terbaik yang buat kalian.